Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Haris Supratman selaku Rektor Universitas Hasyim Asy'ari. Yang saya hormati Bapak Dr. Jasminto selaku Dekan Fakultas Agama Islam. Yang saya hormati Bapak Dr. Khairul Umam selaku Kaprodi PAI atau Pendidikan Agama Islam. Yang saya hormati Ibu Laili Masrurah MPDI selaku DPA saya kelas 3B. Yang saya hormati pengasuh dari Hanifida, yakni Abi Hanif dan Ibu Ida. Yang saya hormati juga kedua orang tua saya yang telah mendidik saya, yang telah membesarkan saya serta membimbing saya sampai saat ini. Oke, langsung saja perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzan Al-Ansari dari kelas 3B dengan NIM 2293044047. Oke, saya akan mempresentasikan peta imajinasi saya tentang filsafat pendidikan Islam, di mana filsafat pendidikan Islam ini dibagi menjadi dua. Ada filsafat pendidikan Islam dan ada filsafat pendidikan umum, di mana filsafat pendidikan umum ini pengertiannya adalah daya pikir yang intelektual. Itu adalah tentang filsafat umum, pendidikan yang umum. Lalu filsafat pendidikan umum juga bisa diartikan sebagai daya perasaan atau emosional, di mana filsafat umum ini itu membicarakan tentang pendidikan umum, ya pendidikan yang seperti psikologi lah, sejarah lah, sosial dan lain sebagainya. Nah, sedangkan pendidikan Islam atau filsafat pendidikan Islam itu berpacu pada pemikiran-pemikiran yang Islam sesuai dengan ajaran agama dan berlandaskan agama. Nah, itu adalah perbedaan antara pendidikan umum dan pendidikan Islam, di mana pendidikan umum itu membicarakan tentang pengetahuan yang luas tanpa ada batas waktunya, tanpa ada batas yang mutlak. Sedangkan kalau pendidikan Islam atau filsafat pendidikan Islam itu dibatasi dengan sesuatu yang mutlak, yaitu dengan ajaran Islam tersebut atau ketuhanan, yang bisa kita sebut ketuhanan. Nah, itu adalah sedikit tentang pengertian antara pendidikan umum dan pendidikan Islam. Lalu ruang lingkup pendidikan atau filsafat pendidikan Islam itu ada 3. Sebenarnya sekitar ada yang saya baca kemarin itu sekitar 11-12, tapi yang saya ambil cuma 3. Ini ada tarbiyah, ada ta'adib dan ta'lim, di mana tarbiyah ini adalah bagaimana cara seseorang untuk proses mengembangkan dan menemukan potensi yang ada pada diri seseorang tersebut atau peserta didik tersebut. Lalu ta'adib, di mana ta'adib ini adalah proses di mana seseorang itu melakukan sesuatu atau ta'dib dengan adab, ya, bagaimana cara pengetahuan seseorang dan sebagainya. Lalu ta'lim di sini adalah mengajar. Sebenarnya ta'lim ini lebih dulu sebenarnya untuk tentang tarbiyah, tapi pendapat yang lain ada yang bilang didahului dengan tarbiyah baru ta'lim baru ta'dib. Di sini saya tulis tarbiyah, ta'lim, ta'dib. Oke. Nah, ta'lim ini sebenarnya lebih awal karena ta'lim itu tentang belajar, ya, bagaimana kita belajar, bagaimana cara kita mengembangkan potensi pada diri kita. Itu ta'lim. Lalu yang ketiga atau yang poin yang kedua dari ruang lingkup itu adalah dasar-dasar daripada pendidikan Islam tersebut. Ini ada 3 juga dasarnya. Itu adalah dasar religius, ada dasar filsafat Islam, dan yang ketiga itu ada dasar ilmu pengetahuan, di mana dasar daripada religius ini berhubungan dengan hablum minallah, hablum minan nas, atau hubungan kita kepada Allah, hablum minallah, hablum minan nas, hubungan kita sesama manusia. Lalu bagaimana hifz dan nafas, bagaimana menjaga diri kita dalam sistem religius. Terus hifdzuddin atau bagaimana cara kita menjaga agama kita. Terus hifdzul akli, bagaimana cara kita untuk menjaga akal kita. Dan hifdzun nasabi, bagaimana cara kita untuk menjaga nasab kita, nasab keturunan kita. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua ada dasar tentang filsafat Islam, yang dimana di sini itu tidak hanya membicarakan tentang sepoin tentang Islam. Filsafat Islam ini membicarakan tentang pertama ada ketuhanan. Nah, itu di dalam Al-Quran banyak sekali tentang filsafat Islam, ketuhanan, terus jagat raya,
terus manusia, bagaimana manusia, terus masyarakat, ilmu pengetahuan dan akhlak. Ini adalah 6 daripada poin-poin yang ada dalam dasar-dasar filsafat Islam. Pertama itu adalah ketuhanan, jagat raya, ada manusia, masyarakat, ilmu pengetahuan, dan juga akhlak. Nah, ini adalah poin-poin atau penjabaran daripada filsafat Islam, dasar-dasar dari filsafat Islam. Lalu yang ketiga itu adalah ilmu pengetahuan daripada dasar-dasar filsafat Islam. Ilmu pengetahuan, di mana ilmu pengetahuan ini dibagi lagi menjadi beberapa objek, di mana ada ilmu psikologi, ada ilmu sejarah, ada ilmu sosial, ada ilmu ekonomi, ada ilmu politik, dan ilmu administrasi. Nah, lalu apa sih perbedaan antara filsafat pendidikan Islam dan filsafat pendidikan umum? Itu ada beberapa perbedaan. Pertama, tentang persamaannya dulu, persamaan dan perbedaannya. Nah, persamaannya itu adalah di mana ilmu filsafat pendidikan Islam dan ilmu filsafat pendidikan umum itu disamakan seperti apa? Bagaimana persamaannya itu adalah mengembangkan ilmu pengetahuan. Bagaimana cara mengembangkan ilmu pengetahuan, baik itu pengetahuan tentang pengetahuan umum maupun pengetahuan Islam. Nah, di sini adalah terletak persamaan daripada filsafat pendidikan Islam dan filsafat pendidikan umum. Ini adalah sama-sama untuk mengembangkan dan memajukan ilmu pengetahuan itu bersamaannya. Lalu perbedaannya, kalau pendidikan Islam, filsafat pendidikan Islam itu pemikirannya itu adalah dari filsuf-filsuf Islam seperti Imam Al-Ghazali dan lain sebagainya. Itu adalah filsafat Islam, filsuf-filsuf Islam. Ini yang kedua. Terus tentang yang pendidikan Islam itu adalah bernilai ibadah, ada nilai ibadahnya pada kalau di filsafat Islam. Yang ketiga itu adalah kebenaran wahyu, bukan tentang kebenaran akal. Lalu yang keempat adalah berpegang teguh pada ajaran Islam. Ini adalah yang daripada filsafat pendidikan Islam. Lalu pendidikan umum itu seluruh filsufnya, itu maksudnya adalah filsuf keseluruhannya, tidak hanya daripada Islam saja. Itu kalau yang pendidikan umum. Kalau pendidikan Islam itu filsufnya harus dari umat Islam atau harus muslim, baru dikatakan filsafat pendidikan Islam. Kalau umum itu seluruh filsuf, maupun apapun agamanya itu terserah. Intinya pemikirannya itu bisa diterima oleh banyak orang, disetujui oleh banyak orang, itu bisa dimasukkan ke dalam filsafat pendidikan umum. Itu perbedaan yang pertama. Kalau Islam itu filsufnya asli orang muslim, kalau umum itu bisa siapa saja. Nah, yang kedua itu kalau filsafat Islam itu tadi bernilai ibadah. Kalau filsafat pendidikan umum itu tidak bernilai ibadah. Maksudnya apa? Kalau filsafat Islam itu bernilai ibadah, semuanya itu tergantung pada niatnya. Kalau filsafat umum itu enggak. Oke. Lalu yang ketiga itu kebenaran wahyu. Nah, kebenaran wahyu itu mutlak. Kebenaran wahyu yang maksudnya adalah wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad itu murni dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau pendidikan umum itu kebenarannya lewat akal pikiran. Murni hasil daripada pemikiran orang-orang filsuf Yunani dan lain sebagainya, kayak Plato, terus Aristoteles dan lain sebagainya, itu digabungkan jadi satu dalam pendidikan umum. Kalau filsafat Islam, pendidikan Islam itu kebenarannya mutlak pada ketuhanan. Yang terakhir ada perbedaannya adalah berajaran agama Islam. Maksudnya apa? Ajaran Islam berlandaskan agama Islam, berlandaskan ajaran atau syariat Islam. Kalau pengetahuan umum atau pendidikan umum itu berpegang teguh pada pengalaman berarti kalau dia. Ini perbedaannya. Kalau Islam itu berpegang teguh pada ajaran Islam, kalau yang lain atau pendidikan umum itu berpegang teguh pada pengalamannya. Jadi seorang itu sesuai dengan pengalamannya. Nah, ini pengalamannya seperti ini, lalu pemikirannya seperti itu. Nah, itu adalah pendidikan umum. Lalu apa sih tujuan atau pentingnya kita mempelajari ilmu filsafat pendidikan Islam? Itu yang pertama adalah kita bisa mengetahui apa saja pendidikan tentang pendidikan Islam, apa saja yang terkandung pada filsafat pendidikan Islam, kita bisa mengetahuinya. Lalu yang kedua adalah kesempurnaan dunia dan akhirat. Itu kalau filsafat pendidikan Islam, bisa kita mengetahui kesempurnaan dunia dan akhirat, apa yang ada di dunia, apa itu dunia dan apa itu akhirat. Itu kalau filsafat pendidikan Islam. Kalau pendidikan umum itu kan bisa di dunia saja, karena itu berbasis akal tuh, yang bisa masuk dalam akal, yang rasional kalau bahasanya itu. Nah, itu sekilas tentang filsafat pendidikan Islam. Sedikitlah tentang filsafat pendidikan Islam. Karena ini sudah malam, saya tutupkan.
dan mohon maaf kalau ada salah kata, dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.